Dilarang hemat oleh Harvey Muiz, Sandra Dewi minta uang Rp100.000, dikasih Rp10 juta. Kita lakukan pemanggilan terhadap saksi SD dalam rangka untuk meneliti terhadap beberapa rekening yang telah kita blokir tempo hari dalam rangka untuk memilah ya mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh saudara AM dan mana yang tidak terkait. Baiklah, kita mungkin lihat dulu kasus yang sebenarnya, apakah betul seperti yang diberitakan itu. Memang sudah ada tersangka, ada yang ditahan. Tapikah apakah betul seperti itu? Karena saya lihat kalau tidak salah di berita pun jumlahnya kan 271 triliun. Betul. Tapi itu sudah termasuk perhitungan kerugian negara. Kerugian negara dalam arti kerugian akibat dampak daripada kerusakan lingkungan kan. Jadi artinya tidak directly uang yang diambil itu sebesar itu. Ya, kasus timah ini memang pembelajaran buat kita semua. Ya, jujur kita mungkin agak terlambat mendigitalisasi hampir semua dengan Simbara. Semua kementerian kita dorong untuk digitalisasi dan itu kita linkkan pada Simbara yang sekarang ini saya sedang mengejar SDM supaya sistem di SDM selesai. Untuk itu nanti kita akan masukkan ini segera timah ke dalam sistem ini. Nah, timah masuk ke sistem ini kita bisa men-trace asalnya dari timahnya dari mana, tempat yang benar nggak. Nah, kalau ini sudah tempat benar, udah bayar pajak belum, kalau bayar royalti belum, dan itu berdampak pada penerimaan negara. Dan secara otomatis sistem ini juga bisa memblok, dia tidak bisa ekspor kalau dia belum menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Aktris Sandra Dewi kian ramai disorot usai sang suami Harvey Muiz ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencurian uang rakyat korupsi timah yang merugikan negara hingga Rp271 triliun. Kehidupan Sandra Dewi dan Harvey Muiz yang bergelimang harta pun ramai dikuliti publik. Misalnya saja, ia pernah mengungkapkan berapa diberi uang bulanan oleh Harvey. Sandra Dewi rampung memenuhi panggilan Kejaksaan Agung. Usai diperiksa, Sandra Dewi masih juga irit bicara ke media. Dia minta awak media agar membuat berita dengan benar. Kemudian, dirinya juga menyuruh awak media untuk melihat data dengan benar dalam menulis pemberitaan. Tantangan itu, ujar Sandra Dewi, diberikan oleh sang suami lantaran dirinya dianggap terlalu hemat soal keuangan dan belanja. Suamiku yang selalu maksain istrinya belanja karena istrinya sangat hemat, tutur Sandra Dewi, seperti yang dikutip laman Fonenews. Meski demikian, Sandra Dewi tak pernah mengungkapkan secara gamblang nominal uang jajan yang diterimanya dari Harvey. Publik pun berasumsi uang jajan Sandra berjumlah fantastis. Dalam kesempatan terpisah, Sandra juga pernah menceritakan soal dirinya yang meminta uang Rp100.000 kepada Harvey. Namun alih-alih memberi uang sesuai nominal yang dimintanya, Harvey justru memberi Sandra uang sebesar Rp10 juta atau 10 kali lipat. Misalnya, saya minta Rp100.000. Harvey itu tipikal yang langsung nih, langsung gue kasih Rp10 juta tambah sama ini juga bawa ini, yang bisa gue kasih ke lu. Ujarnya dalam podcast bersama Daniel Mananta. Sandra Dewi mendatangi gedung Kejaksaan Agung, Kamis, untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus tindak pidana korupsi tata niaga timah wilayah izin usaha pertambangan INGOT PT Timah Tbk yang menjerat suaminya, Harvey Muiz. Terlihat Sandra Dewi didampingi dua orang pria tiba di gedung Kejagung, Jakarta, pukul 9.25 WIB. Dia datang mengenakan kemeja berwarna putih dan celana panjang hitam. Saat mau memasuki gedung Kejaksaan Agung, Sandra Dewi sempat menyapa awak media yang sudah menunggu di depan pintu. "Doakan ya," sapa Sandra Dewi kepada awak sambil melempar senyum seraya masuk ke dalam gedung Kejaksaan Agung. Hingga saat ini, proses pemeriksaan terhadap Sandra Dewi masih berlangsung. Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi membenarkan pihaknya akan memeriksa Sandra Dewi hari ini. "Ia kami panggil sebagai saksi," kata Kuntadi di Jakarta, Kamis. Penyidik menetapkan suami Sandra Dewi sebagai tersangka pada Rabu 27 Maret.
Selain disangkakan, dengan perkara korupsi juga dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang (PPPU).